Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel YouTube Sekolah Rumah Tangga. Saya Ulum Asaif. Dan saya Febrianti Almira. Teman-teman sekalian, ini mungkin kalau dikasih judul nih segmen Deep Talk versi santai. Oke. Deep Santai Talk. Nah, teman-teman, bagi yang sudah lama ngikutin channel ini, video-video di channel Sekolah Rumah Tangga adalah video-video yang akan membahas tentang relasi suami istri, Yap. orang tua anak, anak orang tua, ataupun apapun relasinya di dalam keluarga. Dan kali ini Kita mau bahas tentang komunikasi, tapi nggak klasik ya. Komunikasinya kali ini mau kita bahas ketika suami dan istri lagi konflik. Ini bukan karena kita sangat mengetahui dan jago banget ya, justru ini karena baru terjadi di antara kami berdua sebagai pasangan suami istri. Sebuah episode dari Allah, yaitu sebuah konflik, dan di situ kita struggle untuk berkomunikasi. Tapi pasca itu terlewati ya, kami berdua mendapatkan pembelajaran yang sangat besar, hikmah yang juga ini sayang kayaknya kalau berhenti di kita aja. Barangkali video kali ini menjadi sebuah perantara pesan dari Allah untuk teman-teman yang lagi menyimak. Iya, oke. Jadi ini kejadiannya adalah saya dan Kang Ulum gitu ya, kita berdua itu lagi jalan-jalan lah ya sekeluarga, lagi sebenarnya family time, lagi hiking kita tuh. Ya. Lalu singkat cerita ada satu kondisi, nanti kalau Bapak mau tambahin detailnya boleh ya. Ini kalau dari sudut pandang aku dulu ya, POV perempuan, aku mewakili POV perempuan. Jadi di saat kami lagi hiking, kami gelar tikar untuk santai dulu karena kita ada nyampe di tengah-tengah itu ada suatu curug gitu ya, kalau ini apa namanya, kayak sungainya gitu. Kita duduk dulu, lalu singkat cerita di situ quality time sambil duduk-duduk, makan-makan, main air dan lain sebagainya, sampai satu titik udah mau beres gitu ya, ngepas anak bayi, kami punya bayi saat ini 11 bulan usianya, dia ada keperluan untuk bersih-bersih karena dia butuh untuk dibersihkan lah sama kami. Dan ketika kebutuhan bayi ini untuk dibersihkan datang gitu dalam bentuk dia nangis rewel karena dia mungkin nggak nyaman, saya yang tadinya mau beranjak gitu ya untuk bantu bersih-bersih, ternyata Kang Ulum ambil alih, Baba aja katanya gitu. Lalu Kang Ulum menjauh dan saya kebagian apa ya yang bisa dilakukan, akhirnya beres-beres, lipat-lipat tikar gitu, beresin makanan. Nah sampai itu sudah selesai, terdengar suara bayi menangis gitu, makin kencang. Di telinga saya sih yang kenotisnya adalah nangisnya itu kencang, sehingga yang terbit di diri saya sebagai seorang ibu adalah, wah jangan-jangan butuh bantuan aku nih karena aku ibunya gitu. Lalu melihat ke arah Kang Ulum yang dalam pandangan seorang ibu yang sudah biasa ngurus anak ya, kan anak tuh lebih sering sama ibu. Jadi ngerasanya, wah jangan-jangan kewalahan nih suami, kan suami jarang pegang anak, maksudnya tidak lebih sering dari ibunya gitu. Jadi sebenarnya dalam POV saya sebagai seorang ibu gitu ya, itu murni mau bantuin dan meringankan beban suami aja gitu. Lalu dengan secepat kilat ya, namanya sebuah keputusan yang apa ya, keputusan urgent, jadi dia dari berpikir sampai aksi itu cepat. Wah aku kayaknya bisa bantu nih gitu, langsung bergerak. Dan ketika sampai ke titik mendekati Kang Ulum, di situ Kang Ulum tuh mukanya kayak dalam pandangan aku tuh dia datar, terus bete, terus kayaknya ada nggak suka sama sesuatu. Dan naturalnya ya di situ saya pengen bertanya kan, kenapa, ada apa? Ini kenapa kok sampai nangis? Jadi maksudnya adalah saya nanya begitu murni karena kalau saya tahu kenapanya, mungkin saya bisa membantu lebih efektif gitu. Tapi itu kan tidak terutarakan ya. Cuma yang keluarnya hanya kenapa, ada apa, kenapa, ada apa gitu aja. Tapi di dalamnya benar-benar setulus itu pengen bantu lebih bagus, lebih efektif. Nah habis itu ditanya-tanya kenapa, ada apa, nggak dijawab-jawab. Dan wajahnya tetap netral ya, maksudnya tetap bahkan datar. Makin ditekuk, makin nggak enak, energinya makin kerasanya kayaknya ini energi negatif lagi mencar-mencar gitu. Kalau digambarin kayak apa sih, ada warnanya di komik atau di kartun tuh kayak hitam gitu, kayak ada asap-asapnya gitu. Dan itu membuat saya tuh nggak nyaman. Tiba-tiba terjadi sesuatu di dalam diri yang saya sadari, ada kondisi
wah ini niat baik nggak diterima dengan baik nih gitu. Dan niat baik itu sebenarnya kan di dalam ya, tidak terutarakan, yang diutarakannya hanya kenapa dan ada apa. Yeah. Habis itu anak saya gitu ya, anak kita yang nemenin Baba untuk Si kakak. bantuin, ya. Anak kedua kita, dia ngasih, si anak pertama kita, dia ngasih info, Bu tadi ada yang nyalip gitu. Jadi antrian ke toilet itu ya, mau bersih-bersih tadi tuh sebenarnya ngantri, tapi ada yang nyalip dan itu adalah ya orang asing lah gitu. Terus dapat info itu jangan-jangan gara-gara ini, karena nggak bicara ya, karena Kang Ulumnya nggak bicara, jadi saya menyimpulkan sendiri, jangan-jangan gara-gara ini. Lalu saya tanya lagi, kok nggak ngomong kalau disalib, bilang lah itu kan haknya gitu. Jadi kemana-mana tuh, jadi benar apa enggaknya nggak jelas. Saya bermain dengan pikiran sendiri dan saya rasa pikiran saya adalah yang paling benar karena tidak dapat konfirmasi kalau itu ini gitu. Nah sampai saat akhirnya dapat informasi tersebut dan akhirnya kayak dapat kesimpulan, oh dia bete gara-gara kesalip gitu. Terus gara-gara kesalip akhirnya jadi nular energinya. Jadi sayanya dibikin-bikin apa namanya, hipotesa sendiri gitu, karena nggak dijawab kan. Ya udah deh, beresin aja ya anaknya, karena akhirnya si orang yang di dalam dan nyalip itu udah beres gitu. Dan saya ini tipe yang sangat melindungi keluarga juga gitu ya. Makanya saya frontal, kalau Kang Ulum diam, saya bilang, oh ada yang nyalip ya, siapa ya? Ini harusnya nggak boleh dong kayak gitu. Makanya notice tuh yang di dalam akhirnya keluar. Saya ngerasa, oh ini suami ternyata nggak bisa diandalkan, ini harus saya yang ngomong. Tuh kan kalau ngomong kan orangnya keluar, kan dia sadar kan gitu. Karena hipotesa di dalam kepala. Nah, akhirnya, dan Kang Ulum masih konsisten, diam. Lalu ke dalam, melakukan yang seharusnya itu bersih-bersihin anak bayi, beres. Dan konsisten diam. Diam itu yang membuat saya akhirnya tiba-tiba merasa sangat sedih, marah, karena nggak dapat jawaban apapun, kayak ngobrol sendiri gitu. Nah habis itu terjadilah proses dinamika yang sangat tidak biasa di antara kita di muka umum. Yang mana saya udah sangat bergejolak juga karena dipantik oleh diamnya Kang Ulum. Lalu disitulah terjadi debat-debat yang tidak enak gitu. Itu yang terjadi. Mau langsung apa yang terjadi dalam diri atau Baba dulu tuh? Kalau ternyata POV suami apa tuh? Ya, yang tadi diceritain itu benar. Nanti ke Bubu lagi ya, dilanjutin lagi. Iya. Oke, itu dari sisi aku. Ada yang pernah ngalamin nggak gitu dulu? Jadi Anda membuat hipotesa sendiri dan Karena suami diam. Karena suami diam. Dan hipotesa sendiri itu karena dia jadi tunggal ya, karena suami kan diam. Jadi dia hipotesa itu jadi satu-satunya, tunggal. Sehingga seakan-akan dia adalah kebenaran itu sendiri gitu. Dan ya kan realitanya jadi cuma satu begitu, ya udah suami salah, kita benar, atau bahkan di sisi yang sangat ekstrim seperti saya tadi, suami kurang effort gitu, untuk menganggap suami kurang effort, karena begitu kita yang maju, works banget gitu ternyata. Tapi itu adalah POV-nya istri. Nah, kita cek. Ini ketemu pun setelah kita ngobrolnya tenang ya. Nah, kalau POV-nya suami ternyata gimana tuh Mbak waktu kejadian itu tuh sebenarnya dalam POV suami? Iya, jadi kejadian itu benar ya. Bayi perlu dibersihkan, saya pengen bantuin. Kemudian ternyata toiletnya hanya ada satu dan tidak proper karena tempat wisata baru. Jadi ngantri ya. Pas ngantri awal-awal itu si bayi kondusif, sebetulnya dia ketawa-ketawa. Apalagi ada si kakak ya. Si kakak juga ngerti nih. Karena lagi ngantri perlu ngebahagiain adik bungsunya gitu. Pas udah tinggal kita masuk, giliran kita tiba-tiba dari bawah ada yang nyalip ya. Dengan alasan itu keluarganya lah, tantenya atau siapa gitu. Ibu-ibu lagi masuk ke situ. Dan saya bete. Nggak tahu bayi duluan yang bete, mungkin saya duluan yang bete kali ya, karena disalip. Kemudian bayinya nangis. Nah, pas bayi nangis itulah istri baru notice, baru ngeliat tuh bayinya nangis. Padahal tadi pas bayi ketawa-ketawa,
Enggak. Dia di bawah beres-beres nggak notice tuh. Bahwa ada momen berhasilnya gitu ya, suaminya ini ngejaga anaknya ngantri di toilet yang cuma satu-satunya. Dan BT pertama disalib, BT kedua adalah ketika istri notisnya justru pas anak nangis. Lalu BT ketiga ditanya kenapa, dengan harapan ngerti, nggak harus nanya kenapa, karena itu toilet cuma satu-satunya. Terus pas dideketin sama istri, dapat info dari si kakak kalau itu disalib, langsung istri bersuara agak kencang gitu ya. Oh disalib, harusnya jangan disalib dong. Terus dari dalamnya langsung cepet-cepet keluar. Habis itu ada tambahan bumbu kalimat dari istri. Tuh kan kalau bilang cepet, itu bete berikutnya. Jadi semakin bertambah-tambah lapis-lapis kebetean. Karena niat awalnya pengen bantuin dan pengen jadi hero ya. Dan kayaknya semua suami juga pengen gitu ya, pengen jadi hero, pahlawan di hadapan istrinya. Tapi niat pengen jadi hero rupanya dihalangi oleh mak-mak yang nyalip antrian. Lalu semuanya menjadi runyam. Dan ketika masih bete itu ya, nyebok, bersihin, cebokin gitu. Bayi belum selesai ya. Tadi kan berlapis-lapis tuh kebeteannya. Belum selesai lepas tuh kebetean ini dari hati, dari jiwa ini keluar. Masih bergejolak. Masih bergejolak di dalam jiwa, tapi istri di waktu itu terus-terusan mepet gitu ya, terus-terusan nanya. Kenapa? Merepet dan mepet. Kenapa? Bahkan ngeluarin istri bilang, makanya tadi di bawah aja, di tikar itu. Di bawah aja, tadi kan sebelumnya kita di tikar ya, di bawah. Bersih-bersihnya di tikar aja di bawah, nggak usah ke toilet. Sementara saya yang pengen banget ke toilet karena ada air kan di sana, jadi ngalir gitu. Ternyata pilihan saya yang pengen jadi hero ternyata salah. Dianggap salah. Nah, dan kemudian disalah-salahin. Jadilah makin bete. Dan disitulah. Karena itu udah ini kan, akunya udah terpantik juga gitu. Dan ketika itu lagi belum beres ngeberesin bete ini ya, rasa bete ini, anak makin kenceng nangisnya. Nah di POV Baba lagi begini, anak nangis kenceng, ini malah lama nih ngeberesin rasa gejolak ini ya, bete ini. Maka di dalam batin Baba adalah ini anak harus tenang dulu, yaitu dengan cara dimimiin, karena kan masih ASI kan, dimimiin. Nyari ke warung gitu untuk tempat mimiin yang aman, karena itu agak terbuka ya. Yang tadi nggak dibahas ya, istri nanya kenapa tuh nggak dibahas. Kalimat pertama yang keluarnya adalah langsung bahasan di saat itu, yaitu tenangin bayi ya, mimiin bayi gitu. Sementara di POV istri mungkin yang tadi dulu dibahas, kenapa tadi sampai udah lompat aja ke solusi gitu. Sementara saya tenangin dulu, bayi tenang, saya lebih tenang. Nah setelah saya tenang baru saya jelasin. Kalau POV istri jelasin dulu yang tadi ya. Bahkan kita sempat debat di situ, nggak akan tenang ini bayi kalau ibunya nggak tenang. Gitu. Sementara saya bayinya dulu tenangin. Kalau bayi nggak tenang gara-gara ibunya nggak tenang, ya udah ibunya tenangin, kemudian bayi tenangin. Aku tenang karena kalau kamu tenang. Nah, itu kan muter-muter, kebayang nggak ya? Saya pengen nenangin diri tapi ada suara bayi. Jadi semuanya butuh regulasi emosi di saat itu. Nah, maka selanjutnya adalah ketika udah tahu dari sisi suaminya begitu ceritanya, kenapa? Waktu itu belum diceritain kan kenapanya. Tapi minta tenangin bayi gitu. Nah, Bubu nggak terima kan, disuruh tenangin bayi karena pengennya dapat kejelasan dulu. Tadi diam itu kenapa? Ya, tapi singkat cerita setelah itu ada upaya-upaya yang dilakukan dalam waktu yang sangat mepet. Waktu yang sangat mepet. Ini bagaimanapun kami berdua tuh di saat itu menyadari bahwa ilmu tuh telah sampailah kepada kami, sehingga
harusnya berbeda antara orang yang punya ilmu atau sudah belajar sama yang belum belajar. Jadi malu lah kalau misalnya dibawa terus seperti itu. Kalau aku sih internalisasinya begitu. Malu lah ini kalau terus-terusan, sehingga walaupun masih panas gitu, walaupun masih bergejolak, walaupun masih penuh dengan pertanyaan, walaupun masih ada ego ingin aku yang perlu ditenangin, aku perlu aku perlu dapat support, dan mungkin dari Kang Ulumnya juga ada rasa yang sama gitu. Tapi ini harus berupaya gitu, harus berupaya masing-masing. Akhirnya ya itu ya, kalau di aku sendiri adalah berupaya menenangkan diri, yang ketika sudah akhirnya tenang, betul, diri tenang, ke bayi tenang gitu. Cuma bedanya aku tidak ditenangkan oleh Kang Ulum pada saat itu. Jadi kitanya tidak ideal lah. Jadi Kang Ulumnya ke sana, aku ke tempat yang lain untuk menenangkan diri. Karena malu sama Allah ya, udah dikasih keilmuan, kalau mau sama kayak orang yang nggak belajar, apa bedanya gitu. Yang mau dibagi adalah, kalau teman-teman pernah mengalami kasus yang mungkin konteksnya tidak sama persis pasti, tapi secara garis besar berarti ada satu situasi di mana istri melihat dari sudut pandangnya dan suami melihat dari sudut pandangnya, dan ketika mau dipertemukan, kondisinya lagi nggak ideal untuk bisa mempertemukan sudut pandang yang berbeda tersebut gitu. Ini bisa banyak konteksnya. Nah, kalau Anda pernah atau sedang ada di situasi seperti itu, mudah-mudahan bagian pembelajaran ini bisa jadi penenang atau bahkan menyumbang solusi yang besar bagi kondisi Anda sekarang. Nah, ini adalah yang akhirnya kita temukan setelah tenang. Dari sisi aku, sebagai seorang istri, sebagai seorang perempuan juga, saya mendapati kondisi diri itu akhirnya sangat-sangat tidak bisa kondusif dan nggak bisa jernih, itu ketika menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat terpantik di dalam diri gitu ya. Bentuknya adalah perasaan yang dia jadi sebuah emosi negatif, yang itu berasal dari pengalaman yang pernah terjadi. Jadi ini ketika internalisasi, kenapa ya aku kok jadi juga nggak jernih? Itu terpantiknya benar-benar sesimpel karena melihat suami atau laki-laki itu diam. Jadi diam pertama itu ketika aku tanya kenapa gitu, dan itu disambut dengan tidak dijawab, itu udah mulai ada sesuatu. Itu kalau di ini nih, apa namanya, di slow down, slow down. Iya, di slow down. Detik demi detik. Detik demi detik. Dipendekin karena itu kan kejadian cepet banget tuh. Biasanya kalau konflik kan kejadiannya kayak tutut. Itu dibikin melambat gitu. Nah, itu adalah diam, disambut dengan diam, dek gitu, ada sesuatu. Lalu nanya lagi dengan cara yang berbeda, disambut dengan diam lagi, dek lagi yang kedua. Begitu sudah yang ketiga, keempat, kelima, mulai muncul kesimpulan. Dan kesimpulannya tidak lain tidak bukan dia hadir berdasarkan paling mudah, paling cepat itu berdasarkan pengalaman. Di laki-laki diam, dalam pengalaman saya adalah laki-laki diam itu laki-laki yang dia lari dari sebuah persoalan, dia nggak mau beresin, atau dia have no idea, dan have no idea-nya itu tidak diupayakan untuk untuk beresin apa yang terjadi di depan mata. Intinya pengecut lah gitu kalau dalam satu kata. Dan itu bukan Kang Ulumnya sebetulnya, tapi dalam pengalaman saya ada satu kejadian di masa lalu yang terjadi secara sensasional. Jadi kalau pengalaman yang bisa sangat mensabotase kondisi hari ini tuh pengalaman yang salah satunya adalah dia terjadinya dulu tuh di masa lalu tuh sensasional, sangat boom gitu. Kena banget emosinya. Dan itu ada pengalaman sensasional, dan di saya case-nya bukan hanya sensasional tapi dia repetitif gitu. Pengalaman yang terjadi berulang. Nah, Anda bisa gali tuh salah satu yang mensabotase kondisi kejernihan diri hari ini, kayak ke bawah-bawah ke masa lalu, terus salah satunya karena ada sensasional moment. Lalu dia repetitif, terjadi berulang. Dan yang ketiga bisa diperkuat dengan kondisi jika pengalaman tersebut dilakukan oleh figur-figur otoritas. Jadi orang-orang yang sangat erat kaitannya dengan diri Anda gitu. Bisa keluarga, ya biasanya keluarga atau teman dekat dan lain sebagainya. Jadi ada 3 faktor itu
yang bikin mensabotase kesadaran Ya, Bubu ya. betul. Dan ngepas memang itu adalah 3 faktor tersebut tuh terjadi untuk kasus laki-laki diam. Dan muncul kemarahan itu lebih karena bukan ulumnya gitu, bukan sosok suaminya, tapi karena ketempelan bayang-bayang lelaki diam di masa lalu yang di framing lelaki diam itu lelaki yang pengecut dari konflik gitu, dia tidak mau selesaikan, dia tidak berani menghadapi. Seperti itu. Nah, jadi bukan Kang Ulum ya, saya tidak melihat Kang Ulum sebagai seorang Kang Ulum, saya melihat Kang Ulum sebagai bayang-bayang dari lelaki yang ada di masa lalu gitu. Dan itulah bikin runyam. Itu yang membuat jadinya sedih jadinya marah. Jadi sedih dan marahnya bukan pada sosok Kang Ulum ya, tapi pada bayang-bayang tersebut gitu. Dan kesadaran ini baru hadir setelah Baba bicara. Setelah Baba bicara. Betul. Paling awalnya banget adalah ketika Kang Ulum bicara. Bicara apa sih waktu itu ya? Tadi kan Bubu bilang kita menenangkan diri ya, mencoba menenangkan diri. Jadi Bubu di depan jalan, saya di belakang gitu. Tapi masih diam-diam nih, konflik belum terresolusi sebetulnya ya. Pas lagi jalan masing-masing itu, kemudian akhirnya saya memutuskan untuk bicara. Dan bicara ini ya, makna bahwa laki-laki diam adalah pengecut itu kan ada di benak istri. Kita nikah 10 tahun, makna itu tidak ada di saya, belum ada di saya. Setelah konflik itu jadi masuk ke saya maknanya kan, bahwa laki-laki diam itu pengecut dalam benak istri. Sementara di saya tidak ada. Ya, makna tersebut tidak ada. Nah, maka bicara pun bukan karena tahu ada makna itu. Jadi saya ini bisa sih ya baca pikiran orang, perasaan orang, tapi bukan sesuatu yang jelas nampak gitu. Sehingga tidak tahu ini istri kenapa. Masih menduganya adalah karena tadi gara-gara dia punya tawaran solusi, bersihin bayi di bawah aja, saya memilih jalan yang lain, ke toilet. Oh, gara-gara itu. Ya berarti Kang Ulum tuh seapa adanya itu melihat konflik itu tuh benar-benar ya realita yang hadir saat itu. Saat itu. Kalau saya tersabotase sama bayang-bayang di belakang, di masa lalu. Dan akhirnya ya setelah kata-kata itu bukan momen pertama kali Bapak bicara sih, tapi Bapak bicara tuh yang tadi karena disalib. Enggak, kenapa diem, kata gue. Ya karena mau bantuin anak. Ya tapi kenapa diem ya? Terus gitu ya. Berulang. Belum turun, si konflik itu masih belum turun, belum terresolusi. Baru terresolusi, baru turun banget itu ketika saya bilang, akhirnya saya juga baru ngerti sama diri sendiri. Tadi Baba diem karena lagi meregulasi emosi. Nah di situ raut muka Bubu langsung berubah tuh. Kayak mungkin kalau di versi Bubu adalah kayak kembali ke kekinian akhirnya. Pas Baba bilang, kenapa diam? Karena lagi meregulasi emosi. Soalnya kalau bicara ini belum terregulasi dengan baik, bisa meledak. Dan di momen itu sebenarnya Bapak keluar ledakan juga ya di situ ya. Di momen itu tuh. Karena belum sempurna, kayak diam tuh lagi ngeregulasi gitu, misalkan 100% gitu ya, terregulasi, udah 70%, 80%, 85%, udah dikit lagi nih terregulasi, terus tiba-tiba ada suara istri, kenapa? Zep. Jadi mulai dari nol lagi, ya, meregulasi lagi, kok nggak, makanya bilang kalau mau masuk itu, disalib, jangan diem aja, zep lagi, nol lagi. Nah ketika saya bilang bahwa lagi ngeregulasi emosi, raut mimik wajah istri berubah. Nah di situ kita mulai menemukan ketenangan ya. Mulai akhirnya jadi mau ngobrol soal apa sih yang sebenarnya terjadi. Pelajaran buat Baba sebagai laki-laki dan juga mungkin disampaikan ke sesama laki-laki ya, suami dimanapun Anda berada. Ya kita mungkin punya referensi sama ya. Berkatalah yang baik atau diam. Itu kan referensi paling powerful tuh. Kalau keluar lisan, kata-kata ucapkanlah yang baik. Kalau nggak bisa bicara yang baik, diam.
Namun ternyata diamnya kita ini malah jadi tidak baik. Tergantung. Ya karena yang kita ajak bicara atau orang yang lagi mau bicara sama kita itu punya frame bahwa diam itu tidak baik, diam itu pengecut tadi kan. Berarti berkatalah baik atau pengecut kan, wow nggak mau dong. Mending berkata baik. Mending berkata baik daripada dia bilang Tapi lagi nggak bisa baik. Tapi lagi nggak bisa baik. Maka disampaikan apa? Jujur dengan apa yang dirasa. Mungkin kalau besok-besok akan kejadian lagi ya, misalkan Allah uji lagi gitu, saya akan bilang sama istri, Bapak lagi butuh waktu buat meregulasi emosi. Itu akan sangat membantu. Iya, butuh waktu buat meregulasi emosi. Jadi diam ini bukan diam aja, tapi ada sesuatu yang lagi dilakuin di sini. Ya, butuh waktu. Dan itu tidak terlihat ya sama istri. Jadi kalau nggak diomongin tuh emang bakal nebak-nebak gitu. Dan apakah saya juga besok lusa akan otomatis bilang ketika diam itu lagi regulasi emosi itu langsung otomatis bilang, Bapak lagi regulasi emosi? Kayaknya butuh latihan ya, butuh tetap. Karena itu kan sebuah kebiasaan baru dalam tanda petik. Ya udah jadi mekanisme. Kalau meregulasi itu diam. Sekarang meregulasi emosi dengan bicara dulu ke istri karena udah punya pasangan kan, udah punya istri yang bertanya-tanya bahkan punya makna. Lelaki diam adalah pengecut. Judulnya itu aja gitu. Oke. Dan di sisi perempuannya, saya juga belajar ya. Jadi ini untuk teman-teman perempuan, saya menangkap pembelajaran buat diri saya pribadi adalah ya begitulah laki-laki dan perempuan yang ternyata memang pada dasarnya tuh berbeda. Diciptakan berbeda. Betul. Jadi walaupun kondisi saya secara realitanya tersabotase dengan pengalaman dan pengalaman itu real memang terjadi, saya tidak boleh menjadikan itu sebagai pembenaran. Ya kan gimana dong? Aku emang dari dulunya kayak gitu dan ini udah kayak gitu dari sananya ibaratnya. Aku memang punya pandangan laki-laki diam itu pengecut gitu. Terus diam aja sampai titik itu. Itu rasanya nggak bijak juga karena kita kan udah dewasa ya. Perubahan itu selalu dimulai dari diri sendiri. Walaupun kita pengennya mungkin yang berubahnya adalah hal yang besar, sekeluarga atau bersama pasangan, tapi tetap startnya diri sendiri. Maka kalau saya mengambil posisi, saya perlu untuk punya tombol kesadaran sendiri bahwa setiap kali misalnya saya melihat sesuatu atau bayang-bayang itu menempel pada suami, maka saya harus punya kekuatan lebih untuk memastikan bahwa ini suami saya adalah seorang laki-laki yang berbeda dengan bayang-bayang apapun. Jadi harus melihat kalau Kang Ulum tadi melihat sesuatu tuh seapa adanya itu, maka saya mengusahakan diri untuk tidak mudah terbajak gitu, tidak mudah tersabotase. Lalu perempuan dan laki-laki berbeda itu ya tadi ya, ternyata pertanyaan kenapa yang saya pikir akan membantu dan biasanya saya itu terbantu ketika ada yang menanyakan kenapa di saat saya sedang bergejolak, itu nggak bisa plek-ketiplek ditempelin ke laki-laki. Jadi niatnya baik sih sebenarnya. Ketika nanya kenapa itu barangkali bisa bantu dengan ternyata malah memundurkan proses. Betul, karena laki-laki yang dihadapinya adalah seorang kepala keluarga yang kita tahu fitrahnya adalah qawwamnya kuat gitu ya. Apalagi pada keseharian kehidupannya sudah sangat berjuang menjadi pemimpin keluarga. Maka udah kuat banget tuh sebagai pemimpinnya. Ketika ditanya kenapa nih, ini salah satu yang tadi juga belum disampaikan. Kang Ulum tuh ada menyampaikan bahwa kalau aku bilang aku lagi weak gitu ya, lagi lemah, lagi kesel, lagi ini, maka itu adalah sebuah kelemahan yang aku nggak mau tunjukin gitu. Itu terjadi juga dilisankan saat itu kan. Terus saya berpikir, oh iya ya, karena memang laki-laki qawwamnya ada bibit qawwamnya gitu, ada fitrah qawwamnya, sehingga kalau menyampaikan jawaban dari pertanyaan kenapa, maka akan terkesan lemah dan itu nggak mau. Itu nggak bisa dipakai. Tapi kalau aku ditanyain gitu, aku bakalan enak banget ya, enggak, itu perempuan. Kalau ini adalah laki-laki. Itu sih dua pembelajaran yang secara jumlah dia hanya 2, tapi secara quality pembelajaran itu besar banget. Teoritisnya mungkin tahu, tapi begitu dihadapkan pada realita ujiannya, ternyata bentuknya bisa berlevel-level, dan di level yang kemarin
itu kita harus 10 tahun dulu berjalan gitu. Dengan berbagai konflik yang udah pernah bisa kita lewatin, tapi yang kemarin itu ternyata kita sangat struggling. Gitu. Dan nggak usah khawatir, kalau nonton ini ternyata teman-teman belum nikah, kok nikah berkonflik begitu ya, tenang aja, justru kebahagiaan, kenikmatan, kedamaian hati dalam rumah tangga itu didapatinnya justru pasca konflik. Cuman kita jangan nyari-nyari konflik. Natural aja, ternyata ada. Karena ketenangan dalam rumah tangga itu disebut dengan sakinah, dan sakinah itu dalam bahasa Arab seakar kata dengan pisau, ya. Dan ketenangan pada hewan yang disembelih oleh pisau itu didapatnya setelah dia disembelih kan. Nah, ibarat kata ya, konflik kita kemarin itu kayak sembelihannya gitu. Tapi habis itu kita tenang. Ya, menyembelih apa? Menyembelih persepsi-persepsi masa lalu yang membajak atas kesadaran di hari ini. Itu kalau nggak nikah, nggak akan tersembelih tuh persepsi itu. Itu berkahnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.